Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas reguler 2 Mercu Buana, kampus Meruya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dan 2 dari mata kuliah antena dan propagasi. Di sini saya merancang antena microstrip array dengan patch rektangular dengan frekuensi kerja 5,5 GHz untuk aplikasi Wi-Fi. Nama saya Muhammad Ramdhani di NIM 414191104142. Saya mulai dari latar belakang. Latar belakangnya sendiri itu tidak lepas dari perkembangan teknologi sekarang, di mana semua aktivitas yang menggunakan internet tentu itu menjadi kebutuhan untuk kita, dan kemudian di rumah misalnya tidak selalu dengan jaringan seluler, tapi menggunakan juga Wi-Fi. Nah, maka dari itu saya dan kelompok saya bertujuan untuk merancang sebuah antena Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz. Untuk efektivitasnya dan untuk penempatannya, kami memilih antena microstrip karena memiliki bentuk yang kecil dan mudah untuk dibuat. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan. Pada dasarnya antena microstrip memiliki bandwidth yang sempit untuk mendapatkan performa yang optimum dan yang lebih besar. Oleh karena itu, pada tugas ini dibuatlah satu variasi antena microstrip yang dapat mengurangi kelemahan tersebut, yaitu antena microstrip patch array rektangular untuk aplikasi Wi-Fi. Tujuannya yaitu pertama dapat merancang antena microstrip 5,5 GHz, kemudian mensimulasikan dan memfabrikasikan antena. Selanjutnya, ini adalah metodologi yang dilakukan. Pertama adalah studi literatur, kemudian tahapan analisa masalah, kemudian tahap rancangan dan simulasi, tahap pengujian, dan tahap penarikan kesimpulan. Ini adalah beberapa parameter penting antena. Pertama itu bandwidth, lebar jalan untuk sinyal itu uplink dan downlink, kemudian ada VSWR, kemudian ada gain, selanjutnya ada return loss, dan terakhir ada directivity. Metode perancangan pada antena ini yaitu menggunakan pengkapelan dengan metode proximity untuk melihat sejauh mana peningkatan bandwidth yang dapat dicapai. Selain itu, menggunakan metode array untuk meningkatkan gain yang akan dihasilkan. Kemudian di sini ada teknik pencatuan, yaitu di sini pencatuannya dilakukan secara langsung atau direct feed. Selanjutnya ini adalah flowchart pembuatan antena. Dari atas diawali dengan mulai, kemudian menentukan karakteristik antena, selanjutnya menentukan model antena, dilanjut lagi untuk perhitungan dimensi antena. Kalau hasilnya sesuai, itu kita langsung merancang ke software simulasi. Kalau tidak, kita balik lagi ke perhitungan dimensi. Selanjutnya setelah rancangan di software, dilanjut ke running. Apabila hasilnya sesuai, kita langsung publikasi, kemudian pengukuran, dan membuat analisa dan hasil laporan. Selesai. Nah, ini adalah spesifikasi rancangan antena yang dibuat. Pertama, seperti yang sudah disebutkan di awal, frekuensi kerjanya itu 5,5 GHz, kemudian VSWR-nya kurang dari sama dengan 2, impedansi 50 ohm, polaradiasi direksional, polarisasi linear, gainnya lebih dari 3,5 dB, return loss kurang dari 10 dB, dan bandwidth lebih dari 100 MHz. Selanjutnya pemilihan substrat yang dipakai di sini, kita memilih substrat epoxy FR4 agar lebih mudah didapatkan di pasaran. Kemudian ini adalah perhitungan dari elemen-elemen antena. Saya pindahkan screen terlebih dahulu. Iya. Pertama ada perhitungan panjang gelombang dengan sesuai frekuensi kerja kami didapatkan 0,054. Kemudian di sini perhitungan panjang saluran pencatu didapat panjangnya 1,1 cm.
Kemudian di sini ada kecil dulu. Di sini untuk menentukan lebar page dan untuk selanjutnya ke panjang page. Untuk lebar page di sini didapatkan adalah 16 mm. Untuk mendapatkan panjang page terlebih dahulu dihitung efektif dielektrik, kemudian length efektif, dan kemudian length extension. Selanjutnya ini adalah panjang page. Panjang page yang didapat itu 14,26 mm. Kemudian jarak page-nya antara page maksud saya itu ada 27,3 mm dengan impedansi 50 ohm, lebar saudaranya 2,875 mm. Nah, berikut ini adalah gambaran desain dari antena kami saat simulasi, dan ini adalah hasil PSWR. Kemudian di sini hasil simulasi gain. Kurang lebih penampakannya seperti ini, dan kita langsung ke hasil simulasi sebelum optimasi. Nah, jadi sebelum optimasi dilakukan, gain yang didapat itu adalah sebesar 6,38 dBi, directivity-nya yaitu 7,21 dBi. PSWR yang didapat ini jelek, pada frekuensi kerja 5,3 GHz itu 9,78, dan return loss-nya minus 9,65. Tentu hasil ini bisa dibilang sangat tidak memuaskan. Namun setelah ini saya dan kelompok saya melakukan optimasi dengan hasilnya sebagai berikut. Nah, ini yang didapatkan setelah optimasi. Jadi return loss yang didapat setelah optimasi yaitu minus 10,53 dB pada frekuensi 5,5 GHz. Tentu ini adalah nilai yang mencukupi untuk mengakomodir kinerja dari antena. Selanjutnya PSWR yang didapat itu adalah 1,8, lebih bagus dari syarat minimal yaitu lebih kurang dari atau sama dengan 2. Berarti ini bisa dikatakan antena bisa bekerja. Kemudian ada directivity yang didapat di sini adalah 7,21 dBi, lebih besar daripada sebelum optimasi. Kemudian gain yang didapat adalah 6,38 dBi, sama dengan sebelum optimasi. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita mendapatkan nilai return loss, kemudian nilai PSWR yang memenuhi syarat untuk sebuah antena bekerja dengan baik. Kemudian gain juga bagus dan directivity juga bagus. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan pada parameter antena sebelum dan sesudah dioptimasi. Jadi pertama itu untuk lebar patch, sebelum dioptimasi lebarnya adalah sekitar 16 mili, kemudian sesudah dioptimasi adalah 16,72 mili. Untuk panjang patch 14,26 mili menjadi 12,9 mm, kemudian lebar saluran dari 2,785 menjadi 2,88 mili. Tebal patch-nya masih sama, tebal substrate masih sama, jarak antara patch juga masih sama. Jadi dari sini yang perlu kita garis bawahi adalah di sini terdapat besaran perubahan dari lebar patch menjadi lebih besar 0,72 mili, kemudian panjang patch menjadi lebih kecil sekitar 1 mili lebih, dan lebar saluran menjadi lebih besar sekitar 0,33 mili, dan parameter lainnya sama. Namun perubahan sekecil apapun pada antena microstrip tentu akan menghasilkan kinerja dari antena yang berbeda. Itu yang perlu kita garisbawahi dari antena microstrip. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya mengenai antena microstrip array rektangular 5,5 GHz. Kesimpulannya, antena mendapatkan gain 6,35 dB, kemudian PSWR-nya 1,8, return loss-nya minus 10,53, dan directivity-nya itu 7,21 dB, dan itu mengakomodir kinerja antena yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.